perkenalkan aku Ayu dan aku Tika. Balik lagi kita di channel JWS Wedding. Hari ini kita bakal seru-seruan banget loh couples buat bahas terkait dengan venue. Kalian kepo kan apa aja sih yang harus disiapin sebelum kita ke venue ya kan? Betul. So stay tune. Nah jadi nih couples, JWS Wedding kita tuh sering banget ya yuk dapet klien-klien yang suka nanya, Kak, aku pengen cari venue untuk pernikahan aku, tapi pengennya yang kayak A, B, C, D, E, F, G gitu. Banyak banget yang mereka perhatiin untuk cari venue. Jadi kita share juga ke couples semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Ini penting banget untuk kalian perhatikan dan mungkin kalian boleh catat ya, apa aja yang harus kalian pertanyakan ketika kalian lagi survei venue, apa aja tuh isian-isiannya sebelum kalian menentukan untuk pilih venue yang mana untuk acara pernikahan kalian. Hal yang paling mendasar yang harus kalian perhatikan ya couples yaitu adalah kapasitas dari venue-nya itu sesuai sama jumlah tamu undangan yang kalian undang ya kan Kak? Betul sih. Salah satunya kayak gimana nih Kak, kasus-kasus yang biasanya klien-klien JWS baru pertama kali ke kita. Jadi tuh kalau misalkan mau cari venue, pastikan dulu kalian sudah menentukan jumlah undangan yang akan kalian undang. Kayak misalkan kalian mau sebar undangan sebanyak 200 undangan, berarti kan harus punya kapasitas venue antara 400 sampai 500-an ya. Karena undangan itu dikali 2 nih couples. Jadi jangan salah nanti pas lagi cari venue harus sesuaikan sama jumlah undangan yang kalian sebar. Terus kepentingannya tuh gini loh, Kak Ayu, kalau misalkan kita cari venue, terus kan kenapa sih harus sesuai sama undangannya? Ya harus dong, karena nanti kalau misalkan ukurannya luasnya kecil gitu, nggak terlalu besar, tapi undangannya banyak itu nggak nyaman banget. Betul, nggak nyaman. Bener-bener bikin para tamu undangan, jangankan tamu undangan, orang tua dan kalian pun juga nanti pas ngeliatnya, waduh kok kayak sesek banget, sumpek banget gitu. Makanya harus disesuaikan sama jumlah undangan yang couples sebar ya, yang couples undang nanti gitu Kayu. Wah bener-bener bagus banget ya Kak insight-nya, karena biasanya para couples kita ini kadang gedungnya tuh gede banget tapi yang undangnya juga dikit. Itu sebenarnya juga gimana sih Kak? Sama aja sih kasusnya, sama aja. Kalau yang tadi tuh kelihatan sumpah, kalau yang ini misalkan venue-nya gede banget tapi yang diundang atau yang datang cuma 200 orang sedangkan kapasitasnya buat 1000, waduh itu bakalan kerasa sepi banget sih gitu. Makanya harus sesuai aja, yang pas-pas aja, nggak usah yang berlebihan, nggak usah yang kekurangan juga. Jadi harus sesuai sama jumlah undangan kalian. Nah, jadi diperhatiin ya couples bahwa jumlah tamu undangan itu harus banget sesuai sama kapasitas yang venue-nya. Hal yang harus kalian perhatiin juga adalah lokasi. Nah, biasanya nih kakak nih kalau kan kakak udah nikah nih, kemarin yang sebelumnya lokasinya tuh dekat nggak sih Kak sama jalan raya atau gimana nih? Jalan utama ya. Betul. Oke, memang harus diperhatikan juga lokasi atau spot venue kalian itu harus sesuai sama jalan utama atau jalan raya, dan juga perhatikan transportasinya di situ tuh gampang apa enggak. Ada mungkin ada stasiun kereta terdekat atau halte atau stasiun MRT gitu, atau intinya transportasi umum yang bisa dijangkau juga. Kan nggak semua tamu undangan kita pakai kendaraan pribadi ya Kayu ya. Jadi perhatikan lokasinya harus strategis. Selain lokasi, tadi kita juga harusnya memperhatikan juga terkait dengan jarak. Nah, jarak ini tuh maksudnya jarak apa sih Kak sebenarnya? Nah, biasanya para couples itu juga tentuin jarak dari rumahnya, rumah CPP atau calon pengantin pria sama rumah calon pengantin wanita. Jadi mereka harus nemuin nih titik yang di tengah-tengah lah ya, biar si cowoknya nggak kejauhan atau si ceweknya nggak kejauhan juga Kayu. Jadi memang jarak itu sangat menentukan, karena nanti persiapannya gimana kan harus dari subuh ya. Kalau acara pagi harus dari subuh, otomatis jarak yang ditempuh itu berapa lama, harus dipikirin juga soal itunya. Apalagi juga kadang macet apa enggaknya gitu ya Kak, lalu lintasnya di daerah-daerah tersebut. Betul. Tapi kan itu kalau pagi-pagi mah lowong ya Kak, tapi biasanya pas resepsi sih paling yang kita khawatirkannya kalau nanti macet, kasihan tamu undangannya ya yang mau datang. Makanya jarak juga harus diperhatikan, jarak dari rumah kalian ke venue yang akan kalian pilih untuk pernikahan kalian. Kita masuk ke tips yang selanjutnya, kriteria venue yang ketiga untuk acara venue pernikahan.
Oke, tadi kita udah bahas juga jarak, pastinya kita lihat parkiran nih Kak. Biasanya kan venue-venue emang yang kapasitasnya besar, ada yang juga parkirannya ya agak terbatas gitu kan. Dikit ya. Nah, biasanya kalau para klien-klien kita ataupun couples-couples kita mensiasatinya tuh kayak gimana sih Kak dengan yang venue-nya besar, terus ya kapasitas parkirannya ya lumayan agak kecil nih, kayak gimana nih biasanya? Sebenarnya sih tuh jarang ditemuin nih kayu, karena kalau misalkan venue-nya gede, otomatis kan kapasitas tamu atau orangnya pasti besar. Jadi nggak usah khawatir ya Kak? Betul, karena mereka pasti udah mikirin tamu yang akan datang, berarti kapasitas parkirnya atau kantong parkirnya juga banyak gitu. Nah tapi aku juga sering nemuin kayu ada venue yang mungkin memang punya kapasitas parkir di gedungnya itu ya, di area gedungnya itu memang terbatas. Tapi mereka menyediakan kantong-kantong parkir lain di gedung-gedung sebelahnya tuh. Iya, betul. Itu banyak yang kita temukan. Dan kalau misalkan kayak gitu juga nggak masalah sih couples, asal masih nggak terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh kantong parkir lainnya kan ke venue juga lumayan membuat tamu kurang nyaman, harus jalan kaki jauh. Gitu. Jadi kapasitas parkir juga perlu para couples tentuin atau perhatikan ya sebelum memilih venue pernikahan. Nah selanjutnya apa lagi Kak Ayu? Nah selanjutnya yaitu adalah fasilitas yang harus couples dapetin saat menyewa venue tersebut ya Kak. Nah biasanya fasilitas-fasilitas itu termasuk yaitu adalah ruang ganti, ruang rias make up nih buat para CPW, sama ruang tunggu keluarga yang nungguin CPW lagi dandan. Biasanya gitu kan Kak. Nah apalagi sih Kak selain fasilitas yang tadi aku sebutin? Pastinya yang penting banget toilet harus bersih. Pasti. Terus spot untuk pantry atau untuk catering ya. Terus loading docknya atau loading barang-barang dekorasi dan perawatan juga tersedia dan aksesnya tuh mudah gitu. Karena kan kasihan juga ya para vendornya ya kayu kalau misalkan ternyata nggak ada pintu masuk untuk soalnya pintu masuk untuk loading barang sama tamu itu harusnya berbeda. Biar kalau misalkan ada apa-apa nggak semua dari pintu masuk yang satu gitu. Biasanya kalau gedung pernikahan punya pintu-pintu lainnya di belakang, pintu rahasia khusus para vendor. Toilet harus bersih tadi ya. Terus ruang rias juga ada beberapa, bukan cuma satu doang kan. Jadi kan yang namanya calon pengantin wanita dan calon pengantin pria pasti punya dua keluarga besar dong. Mereka juga perlu ada tempat transit atau tempat istirahat lah ibaratnya, selain bisa juga dijadikan tempat rias, tempat ganti baju gitu. Jadi kalau bisa sih lebih dari satu ruang rias atau ruang ganti ya buat pemangku hajatnya. Nah, ada lagi loh fasilitas yang belum kita tadi sebutin, yaitu adalah biasanya kayak bangku ya Kak. Terus habis itu juga biasanya kalau venue itu nyediain juga kayak ya intinya kebutuhan-kebutuhan catering dan dekorasi ya. Biasanya itu memang harus banget, betul, stage atau leveling. Ada venue yang memberikan itu, ada juga yang enggak. So itu tergantung sama kebijakan dan fasilitas yang dimiliki sama venue-venue. Tapi kalau venue kalian yang kalian suka itu ternyata punya sudah menyediakan panggung, kursi, meja, itu sih udah oke banget ya. Jadi nggak usah pusing lagi cari-cari yang lainnya. Selanjutnya apalagi kayu yang harus kita perhatiin nih kriteria venue yang bisa dipilih untuk acara pernikahan. Nah ini tuh bener-bener harus banget diperhatiin, yaitu adalah ketersediaan tanggal dari venue tersebut. Betul. Kalau misalkan tanggal yang ada berarti kalian nggak bisa nikah di tempat itu kan Kak. Ada loh yang sampai bela-belain venue-nya tuh kosong di tanggal apa, terus dia ngikutin ya Kak. Biasanya banyak yang kayak baru daftar gitu ya, daftar pernikahan. Ada sih, ada memang ada yang seperti itu karena saking udah seretnya sama venue tersebut. Mungkin keluarganya udah pernah pakai di situ dan bagus ternyata pelayanan dan fasilitasnya, jadinya pengennya di situ aja. Ada juga. Jadi memang kalau gini loh Kak Ayu, kalau untuk menentukan tempat atau venue pernikahan memang umumnya atau baiknya 1 tahun sebelum kalian mau menikah. Jadi apalagi kalau buat para couples yang punya tanggal cantik untuk acara nikahnya itu parah banget sih, karena harus berebutan sama ratusan ribuan calon pengantin yang pengen di venue tersebut. Karena gini Kak Ayu, biasanya di venue acara pernikahan itu 1 hari cuma buat dua acara doang, pagi sama sore. Jadi makanya kenapa para couples harus booking venue dari 1 tahun sebelumnya biar memang nggak kebagian gitu, nggak kehabisan tanggal gitu. Jadi memang ketersediaan tanggal penting banget ditanyain kalau kalian sudah serak sama venue tersebut.
ngomong-ngomong terkait dengan 1 hari itu biasanya 2, ada juga loh Kak yang venue 1 hari cuma 1. Betul, ada venue yang Karena menjaga kualitas dari venue tersebut. Karena kan biasanya berkaitan dengan loading ya Kak, loading dekorasi dan juga catering. Biar kliennya nyaman, makanya biasanya 1 hari khusus buat kalian. Nah, itu biasanya ada ya Kak yang kayak gitu. ada banget. Memang tadi karena Kayu singgung soal waktu ya, pembagian waktu. Biasanya kalau ada satu venue nih Kayu yang menyediakan 2 event dalam 1 hari yang sama, itu biasanya paling kasihan acara sore. Iya, Karena acara sore kan harus nunggu acara pagi selesai bongkaran dekorasi, bersih. Betul, baru bisa masuk ya sore. Dekorasi dibangun kelarnya ya butuh waktu 2-3 jam. Kalau misalkan dekor yang mewah banget ya, mohon maaf nih nggak bisa bangun candi gitu. Bukan berarti 1 hari itu 3 ya, misal kayak berarti aku kira pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Enggak kayak gitu ya Kak. Nggak akan dapat waktunya juga. Betul, sih. biasanya siang ke sore itu buat siap-siap event yang buat malamnya ya Kak. Makanya kenapa 1 hari cuma 2 doang nih teman-teman. Maksimal 2, palingan maksimal. yang kita sering temuin gitu ya Mbak Yul. Sejauh ini nggak pernah sih ada satu venue 3 event dalam satu waktu gitu. Nah yang terakhir yang sangat penting para couple yang bikin deg-degan. Misalkan dia udah serap nih ya Kayu ya sama semua fasilitas parkir, jarak tetap, tapi tiba-tiba masalah harga. Nah masalah harga ini sensitif banget karena venue itu juga salah satu atau poin teratas nih Kayu untuk pengeluaran yang tinggi ya di acara pernikahan selain catering dan juga paket wedding. Iya, itu juga venue itu malah kadang lebih mahal juga sih. Tergantung harganya, tergantung tempatnya, jaraknya juga yang tadi kita pernah sebutin. Betul. Makin favorit nih, makin tinggi dong harganya. Makin banyak karpetnya, makin tinggi. Bener kan Kak? Kalau kita full karpet biasanya beda nih teman-teman sama yang nggak sama karpet gitu. Betul. Ada yang full karpet, kayak venue-nya ada yang karpetnya cukup untuk area jalannya doang juga ada. Jadi memang kalau harga para couples harus benar-benar jeli. Betul. Gitu, harus di awal tuh harus tanya semuanya Pak, apakah harga ini sudah termasuk cas A, B, C, D, E, F, G. Karena biasanya ada beberapa couples nih yang di awal cuma dikasih tahu harga gedungnya aja. Ternyata Kayu pas acaranya mau selesai sedih harus masih ada bill lain yang kasih yang harus ditanggung. Iya begitu deh gitu. Itu sedih banget sih, makanya penting banget untuk para couples. Kalau boleh tips dari kita ya dari GWS Wedding, para couples yang lagi survei venue dan pengen booking nih harus bawa orang tua atau orang yang lebih berpengalaman. Betul. Yang udah pernah ya Kak. Betul, yang udah pernah nikah, yang udah pernah sewa gedung, karena dari situ mereka pasti bisa kasih insight ke kalian juga nih couples, apa aja yang mesti diperhatiin, pembayaran cas, sama pembayaran kebersihan, keamanan, dan lain-lainnya. Itu harus benar-benar jelas di awal biar kalian gak boncos di endingnya. Gitu. Makanya kenapa nonton video ini, biar tahu kan Kak, sebelum kalian ke venue nonton video ini jadi paham dan kalian udah punya list-list untuk yang ditanyain lah ibaratnya sama orang venue. Oke, jadi semoga para couples tuh dapat gambaran ya setelah lihat video ini, jadi tahu nih venue kalau mau nikah nggak asal pilih venue, karena banyak banget ternyata kriteria yang harus kalian perhatikan. Sama ini berarti Kayu sama masalah konsep indoor dan outdoor ya. Cuaca juga harus diperhatikan. Kalau para couples milih venue yang outdoor, nah berarti couples juga harus terima resiko tentang cuaca. Kalau misalkan tiba-tiba hujan atau kalau outdoor ya, kalau nggak hujan ya kepanasan ya, paling gitu. Nah makanya emang paling aman sih di indoor. Tapi di outdoor juga nggak masalah, malah seru banget ya. Seru banget kayak garden party gitu kan Kak. Apalagi kalau malam-malam cantik banget kelihatannya. Tapi memang harus teman-teman pikirkan resiko cuacanya. Berarti tindakan preventifnya juga menyediakan tenda gitu ya. Tenda juga sekarang banyak yang lucu-lucu ya Kak. Iya banyak banget, ada yang lucu, tenda transparan, ada yang beruntai-untai tuh yang ada di dalamnya. Nah pokoknya banyak banget sekarang tuh konsep acara atau konsep pernikahan dari para couples, dari para calon pengantin yang itu sebenarnya harus disesuaikan juga sama venue yang kalian akan pilih nantinya.
kedengerannya tuh kayaknya agak ribet ya, kayak kalau kita mau ngomongin venue. Sebenarnya JWS Wedding itu juga ada ya Kak, kita paketan lengkapnya. Ya, betul. Jadi teman-teman nggak usah bingung buat ibaratnya ke venue, terus abis itu nanya tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita kasih tahu. Ya. Nah bisa banget kalian mempercayai kita JWS Mhm. Wedding untuk langsung aja deh, Kak aku percaya deh sama kakak-kakak JWS Wedding, udah dong please banget di daerah Jakarta B gitu misal. Nah nanti kita bakal kasih ke teman-teman ataupun juga couples nih di rumah venue-venue favorit dan venue-venue yang bakal menjadi salah satu inceran kalian gitu ya Kak. Oke, yang pasti para wedding consultant juga ada pertanyaan ya pasti tadi yang Iya, tadi kita betul. bahas itu akan menjurus ke pilihan yang bisa teman-teman Iya. pilih gitu. Oke Kak Ayu, itu kita udah cukup ulas, cukup dalam Banyak ya. banget pasti. Semoga bermanfaat untuk para couples di Pasti rumah. bermanfaat. Abis dari sini langsung ini ya, langsung survei. Survei Langsung harus. ngelis nih venue-venue yang harus kalian pilih. Jangan sampai ya kalian kehabisan tanggal. Terus Oh. jangan sampai salah pilih venue juga. Jadi nanti bukan sweet memories lagi ya Iya. pas acara pernikahan kalian. So, semoga bermanfaat ya para couples dan sehat-sehat. Sampai ketemu di video kita lainnya. Jangan lupa Like, comment, sama subscribe YouTube JWS Wedding. Jangan lupa juga kalau mau tanya-tanya soal paket weddingnya JWS bisa hubungin ke nomor wedding konsultan kita. So, aku Tika. Dan aku Ayu. Kita pamit ya, bye-bye.